warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Mila Rantika dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan. Nah, di sini Mila akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi massa, elemen atau komponen komunikasi massa, ciri-ciri, fungsi, dan juga ruang lingkupnya. Jadi, komunikasi massa terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Menurut Wilbur Crum, menyatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin, yaitu communis yang berarti sama. Komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pernyataan antar manusia, di mana pernyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang yang sangat berarti bagi komunikator dan komunikan. Kemudian, lambang di sini seperti bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan istilah massa sebagaimana dikatakan oleh P.J. Bauman digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk khalayak. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama ditujukan kepada khalayak luas, yang kedua bersifat umum, yang ketiga penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak luas. Yang keempat, penyampaian pesan bersifat satu arah. Kemudian yang kelima, kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Kemudian yang keenam, kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Kemudian yang ketujuh, isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dan selanjutnya ada ruang lingkup komunikasi massa, yang menurut pandangan klasik, De Flor dan MC Quayle menyebut hanya ada 5 jenis komunikasi massa, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Selanjutnya ada komponen atau elemen komunikasi massa. Yang pertama tentu pasti harus ada komunikator, yaitu pembicara yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian pesan. Jadi dalam berkomunikasi pasti selalu harus ada pesan yang disampaikan. Nah, jadi pesan yang disampaikan ini bersifat umum dan terbuka diketahui semua orang. Yang ketiga ada media. Nah, yang dimaksud media dalam komunikasi massa yaitu media yang memiliki ciri khas dan mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian khalayak luas secara serempak dan serentak. Kemudian yang keempat adanya khalayak ataupun masyarakat. Yang kelima ada filter atau disaring. Pesan yang disampaikan kepada khalayak heterogen biasanya akan disaring terlebih dahulu oleh penerima. Jadi, ketika menerima informasi, kita tidak bisa langsung menerima pesan yang disampaikan, teman-teman. Namun kita harus menyaringnya terlebih dahulu, baru kita bisa sharing agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai sebuah informasi atau pesan tersebut. Nah, yang keenam ada umpan balik. Jadi dalam komunikasi itu pasti ada efek feedback atau umpan balik. Nah, jadi fungsi dan manfaatnya ini adalah sebagai kontribusi atau pemberitahuan atau pemberian masukan kepada komunikator mengenai pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi massa. Jadi ada beberapa ahli yang menyatakan tentang fungsi dari komunikasi massa ini. Yang pertama menurut Harold de Lasswell. Jadi fungsi komunikasi massa ini adalah sebagai pengawasan, korelasi, dan pengawasan sosial. Kemudian ada menurut Charles Robert White, yaitu sebagai pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, dan juga hiburan atau entertainment. Nah, selanjutnya menurut Ardianto, fungsi komunikasi massa ini sebagai pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai-nilai, dan juga hiburan. Nah, ada juga nih teman-teman fungsi komunikasi massa bagi individu. Dikemukakan oleh Baker dalam De Flor dan MC Quayle. Jadi, fungsi komunikasi massa untuk individu itu sebagai pengawasan atau pencarian informasi, kemudian fungsi pengembangan diri, yang ketiga fasilitasi dalam hubungan sosial, kemudian substitusi atau pergantian dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi, dan sarana pelarian dari ketegangan dan keterasingan. Yang terakhir, bagian dari kehidupan ritual rutin.
Dan selanjutnya ada juga fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Menurut Laswell dan Wright, fungsi komunikasi massa adalah sebagai pengawasan lingkungan, korelasi sosial, sosialisasi, dan juga hiburan. Kemudian menurut Lazar Seifert dan Merton, komunikasi massa berfungsi untuk memberikan atau mengukuhkan status sosial. Yang selanjutnya untuk memperkokoh norma-norma sosial. Selanjutnya ada fungsi transmisi budaya. Jadi menurut Rati Ayu Widiasi menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman pesan atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diubah. Kemudian ada fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Contohnya adalah melawan kekuasaan gempuran pemberitaan tentang kebijakan pemerintahan yang nyeleneh, seperti penaikan harga BBM dan juga lain-lain. Nah, yang terakhir ada fungsi menggugat, yaitu dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yaitu antara pemerintah, pers, dan juga masyarakat. Inilah materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.